Shalom, berjumpa lagi dengan Kids Worship. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Apa ya yang hari ini Tuhan Yesus inginkan untuk kita anak-anaknya belajar dari firman-Nya? Yuk kita lihat bersama. Kebohongan Abraham dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam firman ini supaya kita perhatikan kebohongan Abraham. Apa ya kebohongannya? Terus kenapa Abraham berbohong? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Saat itu Abraham bersama dengan ibu Sarah pergi ke tanah Negeb dan tinggal di daerah Gerar namanya. Daerah Gerar. Dan saat itu karena Bapak Abraham bilang kalau Sarah itu adalah saudaranya, maka Abimelek Raja Gerar mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Tapi anak-anak pada suatu malam waktu dia sedang tidur, Tuhan berbicara kepadanya. Abimelek, kamu harus mati karena perempuan yang kau ambil itu adalah seorang perempuan yang sudah bersuami. Kagetlah Abimelek. Dan bersyukurnya Abimelek belum tidur dengan ibu Sarah, belum dijadiin istrinya loh anak-anak. Belum. Langsung Bapak Abimelek Raja Gerar itu berkata, Tuhan, apakah Tuhan membunuh bangsa yang tidak bersalah? Orang itu loh yang bilang dia saudaraku. Dia gak bilang dia istrinya. Tuhan, aku ini tulus. Tanganku ini suci, bersih, aku gak melakukan dosa. Lalu Tuhan bilang, aku tahu karena hatimu tulus, maka aku mencegah kamu berbuat dosa terhadap Sarah. Maka aku tidak membiarkan kamu memegangnya, menyentuhnya. Jadi sekarang cepat kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk kamu dan kamu akan tetap hidup. Jika tidak mengembalikan dia, kamu pasti mati. Kamu dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Bapak Abimelek memanggil hambanya dan memberitahukan semuanya. Dan kemudian Bapak Abimelek memanggil Bapak Abraham dan dia sedih. Kenapa kamu berkata begitu? Ya, Bapak Abraham bilang, aku pikir di tempat ini nggak ada orang yang takut akan Tuhan. Ternyata Bapak Abimelek adalah orang yang takut Tuhan. Jadi anak-anak, sungguh ketika Tuhan berbicara menyuruh Bapak Abimelek untuk mengembalikan istri Abraham, Bapak Abimelek taat. Dan ketika itu Bapak Abimelek mengambil kambing domba, lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan dan memberikan itu kepada Bapak Abram dan juga Ibu Sarah. Dan Ibu Sarahnya dikembalikan ya, karena itu bukan istrinya. Dan Bapak Abimelek berkata, di Gerar ini kamu bisa menetap. Negeri kami ini terbuka untuk kamu. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itu bukti kesucianmu bagi semua orang bersama-sama dengan engkau, dan aku tidak menyentuhmu. Lalu Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya juga budak-budak perempuannya sehingga mereka bisa melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Anak-anak, orang-orang di tempat istananya Abimelek tidak bisa memiliki anak karena Abimelek mengambil Sarah, istri Abraham.
Kenapa Abimelek mengambil Sarah? Karena Abraham tidak bilang dia istrinya, tapi dia bilang itu saudaranya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hari ini bersama-sama belajar tentang firman Tuhan ini, tentang kebohongan Abraham. Apa ya yang Tuhan mau kita lakukan dari pelajaran bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, apa kebohongan Abraham? Abraham tidak mengakui Sarah sebagai istri. Apa yang diakuinya? Dia mengakui Sarah hanya sebagai saudaranya aja. Anak-anak, bohong. Apa itu bohong ya? Tidak mau mengakui, mengatakan yang berbeda dengan kebenarannya. Abraham hanya bilang Sarah saudaraku, tapi Sarah istrinya enggak diomongin. Nah, itu dosa itu anak-anak ya. Tidak mengakui. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mengapa Abraham berbohong? Karena dia takut dibunuh oleh Raja Gerar. Karena kan Ibu Sarah tuh cantik banget dia. Ini kalau enggak aku bilang dia saudaraku, pasti aku nanti dibunuh. Ya enggak apa-apalah Sarah diambil. Yang penting aku aman. Nah, dia berbohongnya gitu. Anak-anak, kalau kamu takut, berdoa, jangan berbohong. Bohong itu dosa. Tuhan pasti tolong anak-anak saat anak-anak dapat masalah atau pergumulan. Kalau sudah bohong, akui segala sesuatu yang sudah dilakukan. Jangan bohong, katakan benar. Jika benar, katakan iya. Jika iya, katakan tidak. Jika tidak, pintar. Ayat hafalan kita, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Shalom.